Ketika kita menyembah yang terlihat dan melupakan yang bernilai, kita mengira kekayaan adalah rumah besar, mobil mahal, dan jam tangan mewah. Tapi semua itu adalah konsumsi. Kekayaan sejati justru adalah yang tidak kita lihat. Morgan Housel, coba ingat kembali momen ketika kamu melihat seseorang turun dari mobil sport yang mengilap, atau mengunggah foto liburan di resort bintang 5. Apa yang muncul di benakmu? Mungkin kamu berpikir, dia pasti kaya. Tapi pertanyaannya, apakah benar begitu? Atau kita hanya melihat apa yang ingin mereka tunjukkan? Dalam dunia yang begitu gemar memamerkan pencapaian, kita lupa bahwa kekayaan tidak bersuara, kekayaan tidak menyapa kita lewat layar, kekayaan tidak menuntut pengakuan. Yang kita lihat hanyalah hasil konsumsi, bukan kekayaan itu sendiri. Karena kekayaan sejati adalah sesuatu yang disimpan, bukan yang dihabiskan. Seorang miliarder sejati bisa saja berjalan di sebelahmu mengenakan kaos polos dan sandal jepit. Sementara orang yang berlomba terlihat kaya, justru mungkin berada di ambang krisis keuangan. Di zaman media sosial, kita sering bingung antara menjadi dan terlihat. Kita membeli hal yang tidak kita butuhkan, dengan uang yang tidak kita miliki, demi mengesankan orang yang bahkan tidak kita kenal. Dan perlahan-lahan, kita mulai hidup bukan demi kenyamanan atau kebebasan, tetapi demi pengakuan. Jika dunia kehilangan internet besok, berapa banyak dari gaya hidupmu yang masih ingin kamu jalani? Atau, apakah kamu hidup hanya untuk ditonton? Bab ini adalah undangan untuk berhenti menilai dari apa yang terlihat, dan mulai memahami kekayaan dari sudut yang lebih dalam, yang tenang, yang tersembunyi, dan yang tak butuh panggung. Kita melihat mobil, kita melihat jam tangan, tapi kita tidak pernah melihat tabungan. Kekayaan yang paling besar adalah apa yang tidak diumumkan. Morgan Housel, setiap hari kita melihat orang-orang yang tampak berhasil. Mereka naik mobil mahal, memakai pakaian bermerek, makan di restoran bintang 5, dan memamerkan hidup mereka di media sosial. Namun yang sering tidak kita lihat adalah, berapa banyak dari itu semua yang benar-benar mereka miliki, dan berapa yang hanya dikreditkan. Kita melihat hasil luar, tapi tak pernah tahu isi rekening bank mereka. Inilah ironi besar dalam dunia modern, kemakmuran menjadi pertunjukan, bukan substansi. Morgan pernah menulis tentang seorang pria yang mengendarai Ferrari mewah di sebuah kawasan elit. Orang-orang yang melihatnya mungkin berpikir, wow, dia pasti kaya raya. Padahal, mereka sebenarnya tidak mengagumi pria itu. Mereka mengagumi mobilnya. Dan yang lebih menarik, mereka berharap bisa menjadi orang yang punya mobil itu, bukan menjadi pria itu. Ironis, bukan? Kita tak pernah melihat tabungan. Masalahnya bukan pada mobil, jam tangan, atau rumah besar itu. Masalahnya adalah, kita tidak bisa melihat aset yang sesungguhnya, rekening tabungan, investasi jangka panjang, keputusan finansial yang cerdas. Mengapa? Karena kekayaan sejati tidak terlihat. Ia tidak berbunyi, tidak mencolok, dan tidak pernah memaksa untuk dikagumi. Kita hanya bisa merasakannya, dan bahkan itu pun jika kita cukup sadar untuk menengok ke dalam. Psikolog sosial menyebut ini sebagai impression management, dorongan bawah sadar manusia untuk menampilkan versi terbaik diri mereka di hadapan orang lain. Dalam konteks finansial, ini berubah menjadi membeli barang bukan karena kebutuhan, tapi demi validasi. Hidup mewah demi terlihat sukses, bukan demi kenyamanan. Mengorbankan kekayaan jangka panjang demi kemegahan sesaat. Dan inilah jebakan paling berbahaya. Kita merasa kaya saat dilihat kaya, padahal bisa jadi kita hanya tampak kaya, tapi sebenarnya miskin. The Millionaire Next Door. Penelitian dari buku The Millionaire Next Door oleh Thomas J. Stanley menemukan bahwa mayoritas jutawan di Amerika tinggal di rumah biasa, mengendarai mobil biasa, dan tidak memakai pakaian bermerek mahal. Mengapa? Karena mereka mengerti, tujuan memiliki uang bukan untuk mengesankan orang lain, tapi untuk memberi kebebasan bagi diri sendiri. Kekayaan mereka tersembunyi di balik investasi, tabungan, dan gaya hidup yang hemat. Dan justru karena mereka tidak menunjukkannya, mereka benar-benar memilikinya. Ketika kita hidup hanya untuk dilihat, kita membuat keputusan berdasarkan apa yang akan dikatakan orang. Apakah ini terlihat mewah? Apakah orang akan tahu saya sukses? Tapi yang sering terjadi, kita mengorbankan ketenangan demi pujian sesaat. Yang terlihat adalah konsumsi, yang tidak terlihat adalah disiplin. Seseorang yang bisa
Memilih pekerjaan karena ia ingin, bukan karena harus. Beristirahat tanpa rasa bersalah. Tidur nyenyak karena tidak punya utang. Menolak gaya hidup boros karena tahu nilainya tidak sebanding. Adalah orang yang sangat kaya, meski mungkin tidak pernah terlihat di lini masa media sosial Anda. Kekayaan sejati bukanlah apa yang dilihat orang lain, tapi apa yang Anda rasakan saat tidak ada yang melihat. Kita akan melanjutkan ke bagian 2 dengan menggali lebih dalam. Mengapa manusia secara naluriah menyukai pamer? Apa dampaknya terhadap keputusan finansial jangka panjang? Dan bagaimana membangun mindset untuk menciptakan kekayaan yang tidak butuh pengakuan? Pamer bukan sekadar gaya, ia adalah bahasa status. Dalam masyarakat modern, status tidak lagi didasarkan pada kontribusi atau kebijaksanaan. Ia bergeser menjadi representasi visual dari pencapaian material. Bukan siapa kamu, tapi apa yang bisa kamu tampilkan. Ini disebut signaling theory. Dalam psikologi evolusioner, manusia memberi sinyal kepada lingkungannya untuk menunjukkan posisi sosial atau daya tarik. Dulu dengan bulu burung yang indah, kini dengan gadget dan gaya hidup. Tapi sinyal itu bisa palsu. Banyak sinyal kekayaan hari ini dibangun dari hutang. Mari kita bayangkan 2 skenario. Fakta A, seorang influencer terkenal membeli tas seharga 120 juta rupiah. Fakta B, seorang ibu rumah tangga menabung 20% dari penghasilannya tiap bulan selama 15 tahun, dan kini hidup bebas hutang. Siapa yang lebih kaya? Jawabannya tergantung lensa mana yang digunakan. Lensa Instagram akan memilih fakta A, lensa akal sehat dan ketahanan finansial akan memilih fakta B, namun di masyarakat, visual lebih kuat dari fakta. Inilah jebakan massal yang menciptakan krisis identitas dan krisis finansial sekaligus. Efek sosial dari hedonic signaling. Konsep ini dikenal juga sebagai conspicuous consumption, pengeluaran yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekayaan daripada memenuhi kebutuhan. Contohnya, beli mobil mewah padahal cukup dengan sepeda motor. Beli pakaian bermerek untuk masuk circle, padahal masih punya utang pendidikan. Studi dari University of Pennsylvania menunjukkan bahwa kecenderungan memamerkan kekayaan meningkat signifikan ketika individu merasa terancam secara sosial atau ekonomi. Artinya, banyak orang justru paling berusaha terlihat kaya saat mereka merasa miskin. Di Indonesia, kita mengenal istilah, gengsi lebih mahal daripada nasi. Budaya ini membentuk pola konsumsi yang impulsif. Menyambut gaji pertama dengan membeli gadget baru. Merayakan kenaikan jabatan dengan cicilan mobil. Membuktikan pencapaian melalui pesta dan hadiah mahal. Kita tidak salah ingin terlihat berhasil. Tapi yang kita korbankan, tabungan masa depan. Sementara itu, kekayaan sejati, seperti dana pensiun, properti produktif, atau diversifikasi investasi, tidak tampak di feed. Dan justru karena tidak bisa difoto, kita mengabaikannya. Seiring meningkatnya tekanan untuk ikut terlihat, banyak orang membeli rumah melebihi kemampuan. Kredit mobil bukan karena butuh, tapi karena malu naik motor. Menggunakan pay later untuk liburan, demi konten. Inilah ironi ekonomi digital. Kita rela menyicil gaya hidup yang bahkan tidak kita nikmati sepenuhnya, demi membuktikan bahwa kita cukup di mata orang lain. Hasilnya, bukan cuma krisis keuangan, tapi juga krisis mental. Kita menjadi cemas, insecure, dan hidup dalam ilusi. अभी आपके सामने हनुमान चालीसा वाली के सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है। दोहा नंबर 29 किसकिन्ना कांड का दोहा 2 है। इसके बाद में सुंदरकांड प्रारंभ होता है। रमन पवन कुमार कलमन पावन के जा सुहास राम बलभानी के प्रभु मांगे सो धन मंगल भाव
Banyak dari kita tumbuh dengan definisi kekayaan sebagai rumah besar, liburan ke luar negeri, gaya hidup yang wah. Tapi sebenarnya, kekayaan bukanlah apa yang dibelanjakan. Kekayaan adalah potensi yang belum digunakan. Kekayaan adalah apa yang tidak terlihat, karena belum dibelanjakan. Itu bisa berarti, dana darurat 12 bulan, investasi yang tumbuh diam-diam, kemampuan untuk pensiun lebih awal, pilihan untuk bekerja karena ingin, bukan karena butuh. Praktik built-in silence, fondasi kekayaan tak terlihat. Dalam dunia yang penuh pamer, membangun secara diam-diam adalah revolusi pribadi. Contoh nyata, setiap bulan menabung 30% penghasilan ke reksadana indeks. Membeli rumah kecil yang lunas dalam 5 tahun. Menghindari utang konsumtif meskipun mampu kredit. Strategi ini bukan sekadar hemat, tapi cara menyiapkan masa depan tanpa drama. Dan hasilnya, kamu mungkin tak akan tampil di media sosial. Tapi kamu tak akan panik saat dunia runtuh. Warren Buffett dan rahasia kekayaan sejati. Buffett menjadi miliarder bukan karena dia punya mobil sport atau jet pribadi. Faktanya, ia tinggal di rumah yang sama sejak 1958. Ia tidak tergoda untuk hidup konsumtif. Tapi ia menyimpan, menanamkan, dan menunggu. Buffett paham bahwa compound interest bekerja paling baik jika tidak diganggu. Kekayaan tidak dibangun lewat sensasi, tapi lewat kesabaran yang konsisten. Untuk membangun kekayaan yang tak terlihat, kita harus mengubah apa yang bisa kubeli menjadi apa yang bisa kutanam untuk masa depan. Ini bukan tentang menjadi pelit, tapi tentang menunda kesenangan untuk kebebasan yang lebih besar. Menabung bukan hukuman, itu tiket ke masa depan yang tidak dikendalikan oleh rasa takut. Di tahun 2019, seorang satpam pensiun dari pekerjaan di sekolah. Ia tidak punya Instagram, tidak pernah pamer, namun ternyata, ia memiliki lebih dari 4 miliar dalam bentuk saham dan obligasi. Ia menyisihkan sebagian kecil dari gajinya selama 35 tahun. Tak ada yang menyangka, tapi ia membuktikan bahwa kekayaan bukan tentang berapa banyak yang kamu hasilkan, melainkan berapa banyak yang kamu simpan dengan sabar. Prinsip-prinsip membangun kekayaan yang tidak terlihat. Berikut 7 prinsip penting. Otomatisasi tabungan. Gunakan autodebit ke rekening khusus investasi. Hindari utang konsumtif. Tunda pembelian sampai benar-benar mampu. Tinggal di bawah kemampuan. Rumah lebih kecil, hidup lebih tenang. Investasi jangka panjang. Hindari tergoda tren. Gunakan instrumen berisiko rendah hingga menengah. Punya dana darurat. Minimal 6-12 bulan biaya hidup. Hindari membandingkan diri. Fokus pada tujuanmu sendiri, bukan gaya hidup orang lain. Diam dan terus jalan. Jangan buang energi untuk validasi eksternal. Mereka tak ada di TV. Mereka tidak viral. Tapi mereka sudah selesai dengan dunia, karena mereka bebas secara finansial. Semua orang ingin kaya, tapi tidak semua orang tahan untuk tidak menunjukkan bahwa mereka sudah punya uang. Orang bijak tahu, pamer menguras, diam menumbuhkan. Kekayaan yang tidak terlihat sama dengan kebebasan yang nyata. Ketika kamu tidak takut kehilangan pekerjaan, bisa bilang tidak pada ajakan boros. Mampu bantu keluarga tanpa syarat. Itulah momen kamu menyadari bahwa kamu kaya, bukan karena yang kamu miliki terlihat, tapi karena kamu punya kontrol atas hidupmu. Kekayaan sejati bukan soal terlihat lebih baik daripada orang lain, tapi soal tidur lebih nyenyak, hidup lebih ringan, dan memilih hidup sesuai nilaimu. Kaya adalah pilihan, bukan sekadar tujuan. Kebanyakan dari kita mencari kekayaan karena ingin hidup lebih baik, ingin dihormati, ingin merasa aman. Namun ironisnya, dalam pencarian itu, banyak orang justru kehilangan kebebasan waktu, ketenangan pikiran, jati diri. Kita bekerja keras, lalu membelanjakan hasilnya agar dunia tahu bahwa kita berhasil. Tapi pada akhirnya, apakah kita sungguh bebas? Menyadari apa yang tak terlihat. Kekayaan adalah hasil dari menahan diri. Ia adalah kebijaksanaan untuk tidak memamerkan hasil kerja kerasmu. Saat kamu memutuskan untuk tidak membeli barang mewah hanya demi gengsi, saat kamu menunda kesenangan demi masa depan, saat kamu menyimpan lebih banyak daripada yang kamu pamerkan. Itulah momen ketika kekayaan mulai tumbuh diam-diam. Dan tak ada yang bisa melihatnya. Tapi kamu akan merasakannya, dalam bentuk rasa aman, dalam bentuk pilihan, dalam bentuk damai yang tak bisa dibeli. Diam adalah strategi,
Kesederhanaan adalah kekuatan. Dalam dunia yang penuh sorotan, menyembunyikan keberhasilan adalah seni. Orang bijak membangun rumah bukan dari bata emas yang mencolok, tapi dari pondasi kokoh yang tidak bisa dilihat dari luar. Contoh, alih-alih membeli mobil baru, kamu memilih investasi di aset produktif. Alih-alih menunjukkan saldo rekening, kamu fokus bantu pendidikan adikmu. Alih-alih tinggal di rumah mahal dengan cicilan tinggi, kamu memilih tempat tinggal sederhana yang lunas dan tenang. Dan kamu tahu apa hasilnya? Kamu tidak tergantung pada siapapun. Kamu tidak terjebak dalam siklus membuktikan diri. Kamu cukup jalan sunyi yang membebaskan. Di setiap perjalanan menuju kemapanan, ada pilihan-pilihan sunyi. Menolak undangan pamer. Mengabaikan dorongan, biar terlihat. Mengangguk sambil diam saat yang lain tertawa karena kamu tidak gaya. Namun di ujung jalan itu, kamu akan temukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan, kemandirian, dan kebebasan sejati. Kamu tidak akan panik saat pasar anjlok. Tidak tertekan saat teman ganti mobil. Tidak iri saat rekan kerja liburan ke luar negeri. Karena kamu tahu, kekayaanmu tumbuh dalam diam. Dan hanya kamu yang perlu tahu. Siapa yang sebenarnya kaya, bukan dia yang paling banyak memiliki. Tapi dia yang paling sedikit membutuhkan pengakuan. Bukan dia yang hidup paling mewah. Tapi dia yang paling mampu hidup tanpa takut kehabisan. Bukan dia yang paling terlihat kaya. Tapi dia yang diam-diam mengendalikan hidupnya sendiri, hari demi hari, tahun demi tahun. Dalam dunia yang penuh kebisingan visual, memilih jalan yang tidak menarik perhatian adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Jangan biarkan ilusi kemewahan menyesatkanmu. Jangan biarkan tekanan sosial membuatmu kehilangan arah. Karena sejatinya, kekayaan adalah kemampuan untuk tidak peduli apa yang orang pikirkan. Dan itu tidak bisa dibeli. Itu hanya bisa dibangun secara perlahan, dalam diam. Kekayaan sejati adalah apa yang tidak kamu lihat, tapi kamu rasakan setiap kali kamu bisa bilang, "Aku tenang. Aku bebas, aku cukup." Pernahkah kamu melewati sebuah rumah kecil yang biasa saja? Dindingnya tidak dicat terang, pagar kayunya mulai lapuk, tidak ada mobil mewah di depannya. Kamu mungkin tidak akan menoleh 2 kali. Tapi jika kamu masuk ke dalam rumah itu, kamu akan menemukan keajaiban. Di ruang tamu yang sederhana, ada seorang ibu yang setiap pagi mengatur anggaran rumah tangga dengan rapi. Ia menyisihkan uang dari penghasilan kecil suaminya untuk dana pendidikan anak. Setiap rupiah dicatat, setiap pembelian dipikirkan. Tak ada yang tahu bahwa perempuan itu, di balik wajah lelahnya, sedang menyiapkan masa depan tanpa utang. Tak ada yang tahu bahwa dalam diamnya, ia lebih kaya dari banyak orang yang pamer kemewahan di media sosial. Karena kekayaan sejati tidak berisik. Ia tidak mencolok, ia tidak butuh panggung. Dunia yang minta dilihat vs dunia yang perlu disembunyikan. Kita hidup dalam zaman yang meminta semua hal untuk terlihat. Liburan harus difoto, makanan harus dibagikan, mobil baru harus dipamerkan, rumah harus estetik. Semakin banyak orang terjebak dalam budaya visual, di mana nilai diukur dari seberapa sering kita bisa membuat orang lain iri. Tapi ironisnya, semakin kita ingin dilihat sebagai orang kaya, semakin kita kehilangan peluang untuk benar-benar menjadi kaya. Mengapa? Karena setiap kali kamu belanja demi gengsi, setiap kali kamu upgrade gaya hidup hanya demi validasi, kamu sebenarnya sedang mengorbankan kemerdekaan finansialmu sendiri. Kamu sedang membeli pujian orang lain dengan harga yang terlalu mahal, ketenanganmu. Mari kita kembali ke kisah nyata. Budi adalah seorang teknisi AC. Penghasilannya tidak besar, ia tinggal di pinggiran kota. Tapi ada satu kebiasaan yang ia lakukan sejak usia 24 tahun. Menabung 40% penghasilannya dan menginvestasikan dalam reksadana indeks. Budi tidak pernah pamer, ia tetap naik motor butut, tidak pernah nongkrong mahal, tidak ikut gaya flexing. Saat berusia 50 tahun, tanpa disangka, Budi memiliki lebih dari 2 miliar rupiah. Anaknya kuliah di luar negeri, ia pensiun lebih awal, mengelola taman hidroponik kecil di belakang rumah. Dan yang paling indah, ia bahagia. Ia damai, ia tidak dikejar apapun. Saya tidak pernah merasa miskin, karena saya selalu tahu arah hidup saya, katanya. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Mengapa orang kaya bisa terlihat miskin, dan sebaliknya? Karena yang terlihat bukanlah kekayaan. Itu adalah konsumsi. Seseorang bisa terlihat keren karena mengenakan pakaian bermerek,
tapi sebenarnya menumpuk cicilan kartu kredit. Sebaliknya, seseorang bisa terlihat biasa saja, pakai kaos polos dan sandal jepit, tapi punya deposito ratusan juta dan investasi properti di beberapa kota. Inilah paradoks finansial zaman modern. Semakin seseorang berusaha terlihat kaya, semakin besar kemungkinan ia belum kaya. Dan semakin seseorang tidak peduli terlihat kaya, semakin besar peluang ia sedang membangun kekayaan sejati. Ketika dunia bertanya, "Apa yang kamu punya?" jawab dengan, "Apa yang aku simpan." Ada pepatah lama, orang miskin beli apa yang mereka butuhkan, orang kelas menengah beli apa yang mereka inginkan, orang kaya beli apa yang menghasilkan uang. Tapi dalam dunia modern, bahkan yang tidak punya pun ingin membeli semua hal yang diinginkan. Akhirnya mereka berutang, mereka mencicil, mereka memaksakan gaya hidup yang tidak sanggup mereka bayar. Dan ironisnya, mereka lakukan itu hanya demi terlihat berhasil. Lalu, apa yang terjadi? Mereka kehilangan kebebasan, demi ilusi status. Mereka kehilangan ketenangan, demi satu postingan yang viral. Mereka kehilangan masa depan, demi gaya hidup hari ini. Hukum kekayaan yang tak terlihat. Simpan sebelum belanja, bukan sebaliknya. Validasi dari dalam, bukan dari luar. Kamu tidak butuh pengakuan orang lain untuk merasa sukses. Sederhana bukan berarti kekurangan. Sederhana adalah strategi untuk kebebasan. Ketidakterlihatan adalah kekuatan. Semakin sedikit orang tahu, semakin besar ruang gerakmu. Kekayaan tumbuh saat kamu tidur. Asalkan kamu tidak ganggu dia dengan konsumsi impulsif. Pamer itu mahal, bahkan lebih mahal daripada harga barang yang dipamerkan. Kesabaran adalah bunga kekayaan. Semakin kamu sabar, semakin cepat uangmu bertumbuh. Suara dari orang-orang yang diam-diam menang. Montase dokumenter, wawancara dengan orang biasa. Seorang buruh harian yang tiap hari mencatat pengeluarannya. Seorang guru TK yang beli tanah secara mencicil selama 15 tahun. Seorang tukang bangunan yang menyekolahkan 3 anaknya dari hasil investasi emas kecil-kecilan. Tak satu pun dari mereka viral. Tak satu pun trending. Tapi mereka tahu satu hal. Mereka tidak hidup dalam ilusi. Mereka hidup dalam kontrol. Banyak yang berpikir bahwa menjadi kaya adalah takdir. Lahir dari keluarga mapan, mendapat warisan, atau punya keberuntungan. Tapi jika kamu telusuri lebih dalam, kamu akan temukan sesuatu yang mengejutkan. Kebanyakan orang yang benar-benar membangun kekayaannya melakukannya melalui keputusan kecil yang konsisten, bukan sekali hoki. Mereka tidak membeli mobil saat pertama kali naik jabatan. Mereka menunda keinginan untuk membeli rumah besar, dan memilih menyimpan untuk investasi. Mereka hidup satu tingkat di bawah kemampuan mereka, bukan di atas. Kekayaan adalah pola, bukan kejadian. Coba kamu ambil waktu sejenak dan bertanya, apakah gaya hidupku sekarang mencerminkan tujuan jangka panjangku? Apakah aku menabung untuk masa depan, atau membelanjakan untuk membuktikan sesuatu? Apakah aku ingin terlihat kaya, atau benar-benar kaya? Jawabanmu hanya bisa dijawab oleh kamu sendiri. Tapi satu hal pasti, uang yang tidak kamu belanjakan hari ini, akan menjadi kebebasan yang kamu nikmati esok hari. Kebebasan finansial itu, tidak ada filternya, tidak ada tombol like-nya, tidak bisa diposting, ia hanya bisa dirasakan, di hati, di pikiran, dalam hidupmu sendiri. Dan sayangnya, karena tidak bisa dilihat, banyak orang menyepelekannya. Padahal disitulah letak kekuatan sejati. Kamu tidak harus membuktikan apapun ke dunia. Kamu hanya perlu tenang, dan cukup. Di dunia yang sibuk menonton, satu-satunya kemenangan yang tak terbantahkan adalah hidup yang kamu bangun diam-diam, tanpa drama, tanpa utang, tanpa penyesalan. Kamu mungkin tidak punya jutaan followers. Kamu mungkin tidak jadi trending. Tapi kamu akan tidur lebih nyenyak malam ini. Karena kamu tahu, semua yang kamu miliki, kamu bangun dengan jujur. Dengan sabar, dengan penuh kesadaran, dan itu jauh lebih bermakna dari sekadar terlihat sukses. Wealth is what you don't see. Itulah pelajaran paling kuat dari bab ini. Uang di rekening, bukan di tangan. Investasi yang terus tumbuh, bukan barang yang usang. Ketenangan jiwa, bukan desibel pujian dari luar. Jangan iri pada yang kamu lihat, karena kamu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Sebaliknya, fokuslah membangun sesuatu yang bahkan orang lain tidak bisa lihat. Tapi kamu bisa rasakan, sepanjang hidupmu.
Kamu tahu kamu benar-benar kaya saat kamu tidak perlu menunjukkan apa-apa lagi. Kamu tahu kamu benar-benar kaya saat kamu bisa menolak pekerjaan yang tidak sejalan dengan hatimu. Beri waktu untuk keluargamu, tanpa dihantui deadline. Bangun pagi tanpa alarm, dan tidak merasa dikejar waktu. Itu adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli. Itu adalah kekayaan yang tidak terlihat. Dan mungkin, itulah satu-satunya kekayaan yang benar-benar layak diperjuangkan. Jangan kejar sorotan, kejar ketenangan, jangan beli pujian, bangun fondasi. Dan saat dunia berisik bicara tentang siapa yang paling sukses, duduklah tenang, karena kamu tahu. Kamu mungkin tak terlihat, tapi kamu menang. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang-orang yang sedang mengejar terlihat kaya, tapi lupa rasanya menjadi cukup. Klik tombol like jika kamu merasa ada satu hal saja yang kamu pelajari hari ini. Subscribe untuk terus menemani perjalanan reflektifmu tentang uang, hidup, dan makna sesungguhnya dari kebebasan. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Apa arti kekayaan sejati menurut kamu? Karena mungkin, dari percakapan sederhana itu, kita bisa bangun dunia yang lebih tenang, bersama-sama.